gua Ezra Simanjuntak. Welcome back to Area Pro Lesson bersama gua hari ini. Untuk episode kali ini, gua ingin sharing sedikit really cool heavy riff yang bisa lu pakai untuk ngembangin rhythm dengan riff. Kebetulan gue lagi pakai Area Pro PE 480. Ini heavy maksudnya ya kalau misalnya secara musik lu pasangkan dengan double kick yang cepat, ya udah pasti jadi sangat metal. Kalau drumsnya lebih ke groove aja, nggak terlalu banyak double kick, ya dia akan jadi lebih ke hard rock, heavy metal era 90-an awal. Jadi sebenarnya tergantung treatment ataupun arrangement. Right? Nah jadi ini sebenarnya gue mainkan di kunci ataupun scale E minor. Right? Nah yang pertama, seperti yang tadi gue mainkan di intro, adalah chord yang sebenarnya gue nggak tahu teorinya ya, tapi sebenarnya agak sedikit geser. Right? So right, jadi yang pertama nih kalau kita lihat dari kunci E minor, maka note yang ada di chord yang gue main yang pertama tadi adalah di sini. Right, ini E minor kan di sini nih. Right, so ini kita mainkan dari ini nih. It's F sharp, right? Jadi sebenarnya F sharp kalau kita mainkan kan sebenarnya apa namanya? E minor tadi. Ini kan sebenarnya Phrygian ya. So, kita gabungkan dengan ini nih. Yang sebenarnya adalah dari D mayor. Right? D mayor. So, D mayor kan? Right? Kita ambil ininya nih, 1, 3, 5. Nah, cuma bedanya 3-nya ya. 1, 3, 5. Kita mainkan di sini. Jadi ini nggak outside, nggak miring sih sebetulnya, right? Cuman biasanya kalau kita bicara memainkan D mayor, nggak gini sih mainnya, right? Nah, terus ditambahkan dengan apa lagi? Ditambahkan dengan kita nggak main dengan root. Jadi ini tuningnya E flat. Jadi gua nggak main seperti biasanya di band gua yang drop D flat. Ini main di E flat. Jadi turunkan setengah aja tuning gitar lo, langsung pasti pas dengan apa yang gua mainkan, right? So sekali lagi, bass note yang gua mainkan tuh adalah di E, which is kalau kita ngelihat dari adalah duanya. So ini sebenarnya sejenis D mayor 2 ya, sah kalau lu ngomong kayak gitu. Nah, tapi karena kita bisa menggunakan E sebagai kayak semacam pedal point, ya lu sebenarnya bisa juga main langsung, bisa pindah sih ya ke tangan nada yang lain juga, misalnya B minor bisa. Nah, itu enaknya kalau kita main dengan open string bassline seperti ini. So, kembali ke yang tadi. Nah, sebenarnya kalau lu main lulus saja nggak masalah, atau juga bisa, up to you, tergantung treatment yang lu pengen mainkan. And then kita memainkan chord yang berikutnya setelah. Jadi ini embellishment-nya sebenarnya kalau kita nggak just playing the chord straight gitu aja, tapi ada jadi kayak ada ngasih sedikit greget dikit aja, just a little bit. Mau dibilang embellishment bisa, walaupun sebenarnya bukan juga ya, jadi cuman sedikit tambahan greget, right? So kemudian berikutnya adalah di chord berikutnya ini G, right? Cuman kita nggak mainin G kayak standar,
kita mainin kalau G standar kan masih 1 mayor 3 5. Jadi yang kita mainkan adalah 4-nya. Kita mainin 4-nya. Nah, kalau kita mainin 4-nya 3 4 5. Jadi ini kayak semacam G4 or something like that. Gue nggak ngerti teorinya, mungkin gue salah. Nah, embellishment di sini adalah ini kan root. Jadi ketika gue ini sebenarnya apa yang gue mainkan di sini is actually the 7th, 7-nya, right? Karena ini root oktav berikutnya G, ini G. Jadi kalau ini 7 dapat ya. So, nah itu embellishment-nya sebetulnya, ya kan? 4-nya gue mainkan, 7-nya gue mainkan. Nah, terus kemudian kita pindah ke yang berikutnya lagi. Kali ini kita main di D. Nah, bedanya apa? Bukan D biasa, ya kan? Root-nya di D, ini D juga. Jadi kita main sebenarnya kalau right, ini sebenarnya adalah 5-nya. Jadi kita cuma turunkan ke bawah aja. Nah, itu rasanya 80s 90s banget, hard rock, that kind of feel, you know what I mean? Kalau gue sih menurut gue itu cool banget. Dance lagi masih heavy, iya masih metal sebetulnya. Kemudian kita pindah ke C. Nah, bedanya yang gue mainkan ini bukan C main kayak gini ya. Kita main begini supaya kita bisa mainkan ini sebagai embellishment. Contohnya, right? Nah, ini kalau dilihat dari segi teori, ini adalah ini. Ini apa nih? Ini 5, ini 6. So, kita mainkan sejenis major 6 nih. And then masih megang C, kita main ini. Kita main G sebetulnya, tapi dengan C di baseline, right? So, atau jadi kayak main progression G, but the C. Right? Jadi bunyinya buat gue lebih asik ya dari sini. Kayak gitu. And di sini gue sebenarnya bisa kemana aja sih misalnya. Atau gue suka mainin ini sebenarnya chord open E-nya dengan ini dengan jadi mainnya. Ini sebenarnya chord yang biasa dipakai di R&B ya actually. Cuman di sini gue mainnya di lebih feel yang heavy, lebih yang metal. So it's really cool. Jadi dari buat gue masih garang banget. Padahal sebenarnya kalau lu main lebih soft clean dengan nggak pakai distorsi seperti ini, it's actually an R&B chord ya. Jadi kalau misalnya gitu, right? Jadi sah, ini nggak perlu. Itu kan bukan chord metal. Nah, nggak gitu juga. Apalagi era mathcore, djent dan sebagainya yang jazzan segala macam semua udah dijadiin metal, right? So di sini seperti yang tadi gua mainkan, it's an open E atau open E dengan ini. Jadi 4. Jadi dari C tadi, dari G, ya kan? Kalau lo mainin kayak gitu mungkin bukan miring sih, tapi dia kayak nggak masuk gitu. Tapi kalau lo mainin jadi satu kesatuan seperti yang tadi lo dengar, menurut gua asik banget, because nggak jadi standar seperti biasanya di E terus lantas harus E juga mainnya. Atau which is standard old school heavy metal style ya. Jadi
Dengan lu menggunakan chord dan lu ekspansi aja, ada 4-nya, ada 2-nya, atau malah kesannya kayak outside, justru ada tension, ada release, ada greget yang lu bisa dapet, yang keren banget. Lu bisa apply di dari musik hard rock, heavy metal, sampai ke metal yang lebih keras, lebih ekstrim. Alright, give it a try, check it out, and see kalau you can fit your music. Alright, sampai sini dulu. Sampai jumpa di lesson Aria Pro berikutnya. Ezra Simanjuntak signing out.